Geda gedi geda oh. Bye bye. Ditonton sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan membuat video presentasi tentang observasi mengenal lingkungan sekolah. Stay tune ya. Tujuannya untuk mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik, menganalisis interaksi antar komponen, mengidentifikasi permasalahan lingkungan, dan menjatuhkan solusi atau tindakan. Untuk metode penelitiannya, yang pertama ada lokasi dan waktu. Lokasi tempat kami observasikan yaitu berada tepat di depan kelas kami, yaitu 10 MPLB 1 yang bernamakan Taman Sekolah. Yang kedua, waktunya kami kerjakan pada saat hari Selasa sebelum dimulainya KBM dan juga pada saat waktu-waktu istirahat. Yang kedua yaitu alat dan bahan. Yang pertama ada komputer atau laptop, ada handphone, catatan, juga alat-alat tulis seperti pulpen dan pensil. Yang ketiga, langkah kegiatannya. Yang pertama, kami menentukan dulu tempat yang akan kami observasikan di mana. Lalu yang kedua, kami mulai mengamati lingkungan sekitar yang kami observasikan, objek-objeknya apa saja. Lalu yang ketiga, kami mulai mencatat hasil observasi. Dan yang keempat, kami dokumentasi. Dan terakhir, kami mulai mendiskusikan tentang hasil yang kami lakukan. Metode penelitian selanjutnya yaitu ada nomor 4, yaitu teknik komplementasi yang bisa dimulai dari mengobservasi secara langsung makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan. Yang kedua, bisa mengambil dokumentasi visual secara video atau foto. Yang terakhir yaitu mencatat manual di media. Yang kelima yaitu ada analisis data seperti kolam yang bersih dan juga beberapa tumbuhan yang terletak di area tertutup jadi tidak mampu mengenal cahaya. Yang terakhir yaitu terdapat beberapa sampah di area taman. Nah, yang terakhir yaitu adalah aspek ekosistem yang diamati seperti komponen biotik seperti tanaman dan hewan. Dan juga ada komponen abiotik seperti matahari, air, dan tanah. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang komponen biotik dan abiotik. Biotik adalah segala jenis makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem, contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Biotik adalah faktor non-hidup yang memengaruhi keberlangsungan hidup ekosistem. Contohnya ada tanah, air, udara, sinar matahari, dan lain-lain. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang interaksi antar komponen seperti biotik dan abiotik. Contohnya yaitu adalah katak memakan lumut yang ada pada dasar kolam ikan dan juga seperti ikan yang menjadikan lumut sebagai sumber makanannya. Yang kedua yaitu ada biotik dan abiotik seperti cahaya matahari yang dibutuhkan untuk berfotosintesis oleh tumbuhan dan juga adalah semut yang menjadikan tanah sebagai rumah. Yang terakhir yaitu adalah abiotik seperti tanah yang berada di sekitar kolam ikan yang dapat menyerap air agar menjaga kelembapan di sekitar kolam ikan. Untuk permasalahan lingkungan di tempat yang kami observasikan menurut kami tidak terlalu banyak dikarenakan lingkungannya ini bersifat terbuka dan merupakan tempat banyak lalu lalang orang lewat. Jadi orang lain tuh juga banyak yang masih peduli terhadap lingkungan yang kami observasikan. Tapi ada juga beberapa masalah seperti yang pertama, ada beberapa tumbuhan dan tanaman yang letaknya itu masih terpencil atau tertutup genteng atau tertutup apapun yang nggak bisa kena sinar matahari, sehingga terganggunya pertumbuhan tumbuhan tersebut. Lalu yang kedua juga masih banyak sekali sampah-sampah yang berada di sekitar, di atas gazebo, di pot, dan di sekitar taman. Solusi yang kita lakukan dan aksi nyata yang kita lakukan, yang pertama ada mengumpulkan beberapa sampah di area yang kita observasi dan membuangnya di tempat sampah. Yang kedua,
kami membuat dan menempel poster-poster di area sekolah agar meningkatkan kepedulian warga sekolah untuk mengingat pentingnya kebersihan dan kelestarian di lingkungan. Berdasarkan hasil observasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ekosistem taman masih belum terjaga dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya sampah yang berserakan di sekitar taman, ada sampah plastik, sedotan, kertas, tisu. Nah, hal ini jelas dapat merusak atau mengganggu keindahan taman serta merusak kenyamanan dan kesehatan ekosistem. Selain itu, banyak tanaman yang tidak mendapatkan cahaya matahari secara optimal sehingga pertumbuhan tanaman tersebut tidak bertumbuh dengan baik. Oleh karena itu diperlukan perawatan dan perawatan ulang supaya kebersihan terjaga dan semua tanaman dapat mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Oke guys, segitu aja penjelasan materi dari kami. Semoga materi dari kami bisa bermanfaat untuk kalian ya guys. Thank you, have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.